Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat PHD, jumpa lagi bersama kami SHMH Channel. Apa kabar sahabat PHD hari ini? Semoga di masa pandemi ini sahabat semuanya senantiasa sehat dan sukses selalu dalam menjalankan aktivitas. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, kami juga menghaturkan terima kasih atas partisipasi sahabat PHD semua, dimanapun kalian berada, yang telah mendukung kami sampai hari ini. Semoga kami dan sahabat PHD semua terus bisa menyebarkan nilai kebermanfaatan melalui channel ini, memberikan inspirasi untuk negeri. Sahabat PHD yang berbahagia, jumpa lagi bersama kami untuk membahas materi tentang teknik penulisan peraturan daerah, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ketentuan umum dan ketentuan pidana yang merupakan bagian dari batang tubuh Perda. Namun, sebelum melanjutkan materi ini, jika tayangan video ini bermanfaat bagi sahabat PHD semuanya, sudilah kiranya memberikan like, komen, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Sahabat PHD yang berbahagia, perlu diketahui bahwa sistematika atau kerangka penulisan peraturan daerah terdiri atas pertama, judul, kemudian memuat pembukaan, terdiri dari frase dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kemudian jabatan pembentuk peraturan daerah, kemudian konsideran, lalu dasar hukum, kemudian diktum. Selanjutnya adalah batang tubuh, terdiri atas ketentuan umum, kemudian materi pokok yang diatur, kemudian ketentuan pidana jika diperlukan, ketentuan peralihan jika diperlukan, kemudian ketentuan penutup. Selanjutnya adalah penutup, penjelasan bila diperlukan, dan lampiran bila diperlukan. Berikut adalah penulisan tentang ketentuan umum. Ketentuan umum diletakkan dalam bab ke-1 jika dalam peraturan daerah tidak ada pengelompokan bab, maka ketentuan umum diletakkan dalam pasal pertama. Sebagaimana contoh di bawah ini, bab 1, ketentuan umum. Kemudian, ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal. Berikutnya, ketentuan umum berisi pertama, batasan pengertian atau definisi, kemudian singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan. Kemudian, hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan. Contoh batasan pengertian sebagaimana di bawah ini dapat kami sampaikan. 1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian dilanjutkan dengan definisi pemerintahan daerah adalah ... dan seterusnya. Kemudian contoh definisi seperti di bawah ini. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya. Kemudian contoh kedua,
pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang. Selanjutnya, contoh singkatan sebagaimana di bawah ini. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan ... dan seterusnya. Kemudian, contoh akronim sebagaimana di bawah ini. Asuransi kesehatan yang selanjutnya disebut ASKES adalah ... dan seterusnya. Sahabat PHD, masih dalam penulisan ketentuan umum peraturan daerah. Kita mulai dari frase pembuka dalam ketentuan umum peraturan daerah berbunyi sebagai berikut. Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan ... 2. Kemudian selanjutnya, jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik. Berikutnya, kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan di dalam pasal-pasal selanjutnya. Kemudian, jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah tersebut diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian, atau paragraf tertentu, dianjurkan agar kata atau istilah tersebut diberi definisi. Kemudian, jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan tersebut harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat dalam peraturan yang lebih tinggi. Selanjutnya, karena batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah, maka batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda. Kemudian, urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut. Pertama, pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus. Selanjutnya, pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu. Selanjutnya, pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan. Berikut materi pokok yang diatur. Seperti ini, materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal ketentuan umum. Kemudian, pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian. Sahabat PHD, berikut kita kupas tentang ketentuan pidana dalam peraturan daerah jika diperlukan. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah.
Kemudian, dalam merumuskan ketentuan pidana, perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam buku ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, dalam menentukan lamanya sanksi pidana atau banyaknya denda, perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh sanksi pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku. Kemudian, ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab tentang ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan. Jika ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup. Kemudian, jika di dalam peraturan daerah tidak diadakan pengelompokan bab per bab, ketentuan pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal yang berisi ketentuan peralihan. Ketentuan pidana diletakkan sebelum pasal penutup. Sahabat PHD yang berbahagia, masih tentang penulisan ketentuan pidana. Ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas nama larangan atau perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari adalah pengacuan kepada ketentuan pidana perundang-undangan lain. Kemudian, pengacuan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila norma yang diacu tidak sama elemen atau unsur-unsurnya. Ketentuan selanjutnya, jika ketentuan pidana berlaku pada siapapun, subjek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frase setiap orang. Berikutnya, sehubungan dengan adanya perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka rumusan ketentuan pidana dalam Perda harus menyatakan secara tegas bahwa perbuatan yang diancam dengan pidana tersebut dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Dapat kita lihat pada contoh di bawah ini, pada bab 6, ketentuan pidana pasal 40 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan pasal ... dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 50 juta. Kemudian ayat 2, tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran. Sahabat PHD yang berbahagia, demikian pemaparan materi kita kali ini tentang ketentuan umum, materi pokok yang diatur, dan ketentuan pidana yang merupakan bagian dari batang tubuh Perda. Untuk mendapatkan materi lanjutan tentang teknik penulisan peraturan daerah yang lebih lengkap, silahkan sahabat PHD bisa ikuti terus video kami selanjutnya setiap Rabu dan Kamis. Sahabat PHD, jangan pernah berhenti untuk belajar dan berbuat baik, karena hidup ini tak pernah berhenti memberikan pelajaran dan kebaikan. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan dari sahabat PHD semuanya, silahkan bisa melalui kolom komentar atau melalui email kami yang ada di deskripsi video ini. Follow juga medsos kami di bawah ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.